Halo adik-adik, apa Halo. kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Kita semua harus sehat, terutama harus jaga kesehatan loh di kondisi kayak gini, ya kan Mbak? Iya betul. Hari ini Mbak Lisa dan Mbak Nadia mau mengajak kalian mendengarkan firman Tuhan. Ya Mbak ya, betul Iya, ya. betul. Kira-kira apa ya Mbak ya? Ini dari salah satu tokoh cerita Alkitab. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak ya? Siapa nih kira-kira yang mau diceritain? Kira-kira siapa ya Mbak ya? Aku kasih kata kunci deh. Kata kuncinya perut ikan. Sudah, cukup. Cukup itu aja kata kuncinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Lisa dan Mbak Nadia mau mengajak kalian untuk memuji Tuhan dengan satu judul, Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Ya, kita kan sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk menghadap Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Adik-adik, ayo kita berdoa sama-sama. Kita mau lipat tangan, mau tutup mata, mau menghadap Tuhan, mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada pagi yang indah ini, kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui video ini ya Bapak. Kiranya Tuhan sendiri yang membuka pintu hati kami, menyiapkan hati kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Kami sudah siap ya Bapak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak yang melihatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita simak video cerita berikut ini.
Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia.
Nah, kita kan tadi sudah melihat video tentang Yunus. Kira-kira pesan apa yang kita tangkap dari video tadi ya anak-anak ya? Kira-kira apa ya Mbak Nadia? Jadi inti dari cerita tadi itu diambil dari Amsal 1 ayat 8. Bunyinya, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Oh, maksudnya apa ya Mbak ya? Kok gimana gitu ya? Anak-anak tahu enggak ya kira-kira? Gini. Jadi maksud dari ayat itu adalah kita diminta untuk taat pada perintah orang tua kita. Contoh nih, kita kan suka disuruh sama bapak ibu nih buat belajar. Sebenarnya kita harus melakukan hal itu karena hal itu sendiri buat kebaikan diri kita loh. Atau yang paling baru nih sekarang, kan kita kalau keluar katanya suruh pakai masker. Terus juga suruh rajin cuci tangan. Nah, itu semua kalau kita nggak lakukan, justru kita malah jadi rentan terkena virus. Jadi kita justru harus taat sama perintah itu. Gitu. Oh gitu, baik-baiklah. Ya anak-anak ya, harus taat. T-A-A-T. Oke. Nah, sekarang untuk menutup sesi cerita ini, kita mau berdoa ya adik-adik. Mari kita titip tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita yang kami dengar pada hari ini mengenai Yunus di perut ikan. Terima kasih karena Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk menjadi taat, terutama pada perintah orang tua kami. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat melakukan apa yang Kau ajarkan firman-Mu di dalam cerita tadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, mari kita memuji Tuhan sekali lagi ya sebagai penutup ibadah kita pagi ini. Kita mau nyanyi lagunya apa ya Mbak Lisa kira-kira? Apa ya Mbak? Taat kayaknya cocok ya. Iya, betul. Taat. Kita mau nyanyi lagu judulnya Taat. Lagunya gimana? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Baiklah. Saya mau seperti Oke adik-adik, sekian dulu ibadah kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.